Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Apa kabar semuanya teman-teman? Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di podcast Aksi Jata dari Kamu untuk Indonesia. Sore ini jam 4 seperti biasa kita ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan, right? 30 menit, oke? Dengan narasumber kita dari berbagai background dan juga berbagai perspektif yang kita bahas juga banyak sekali, mulai dari perpolitikan tanah air biasanya ya, gonjang-ganjing politik tanah air, gonjang-ganjing hukum, penegakan hukum, sosial. But ada hal lain yang tentunya sering kita bahas juga, soal musik ya, olahraga, hobi, makanan, right? Ikan udah pernah belum ikan? Belum, right? Nah, today kita ngomongin ikan. Siapa pecinta ikan, khususnya ikan yang lumayan tidak mungkin untuk kita santap ya sebenarnya karena harganya mahal. Ada ikan arwana, nanti kita coba bahas di segmen obrolan kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita bicara mengenai hal-hal yang akan kita coba bahas hari ini, buat teman-teman semua di luar sana, apapun yang dikerjakan, doanya semoga hari ini lancar ya, sehat dan makin positif. Bukan COVID tapi positif dalam menjalankan hidup ya, harus menjalankan semuanya dengan optimisme ya, walaupun ada ups and downs, namanya hidup kadang nggak sesuai dengan yang kita plan, tapi percayalah, if you try harder ya, kalau kalian nyoba nyoba lebih keras, nyoba lebih persistence lagi, pasti ada way out untuk semua yang kalian pengen, seperti itu, right? Oke, so bicara mengenai podcast kita, ada kurang lebih 10 platform yang akan kita bisa saksikan. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, semuanya @partai-perindo, tinggal dipilih aja. Di luar itu ada platform online lainnya seperti RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga YouTube dan websitenya Partai Perindo. Jadi ada kurang lebih 10 platform, jadi tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Bisa nonton rerunnya ya, karena nggak harus nonton live sih sebenarnya, karena YouTube juga ada di archive. Jadi gua hostnya kadang nggak nonton live, nontonnya di archive, oke? So make sure bisa dipilih aja mau yang mana. And kalau ngomongin soal podcast kita, seperti biasa juga ada hadiah untuk teman-teman yang pengen coba peruntukan hari ini ya. Apakah kalian cocok di air atau di udara atau di darat? Nggak, bukan gitu. I mean, peruntungannya tinggal bikin quote, jadi nonton the whole production kita hari ini setengah jam ke depan, terus ya 2-3 kalimat soal bahasan kita hari ini, yang beruntung nanti kita kasih satu voucher masing-masing 100.000 rupiah. Ya, ada beberapa pemenang, tapi harus follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo. Alright, today we are about to talk ngobrolin soal ikan arwana. Kan sempat gue sebut di awal kan, bahwa ada bisnis ikan arwana yang berpotensi meraup omset puluhan juta rupiah. Dan untuk membahas ini, saya kedatangan bukan ikan arwananya tapi ini adalah seorang eksportir ikan arwana. Kita langsung saja sapa, ada Kak Michael Setio. Selamat sore Kak Michael. Selamat sore Kak Juno. Aduh, aku panggil Kak Michael, boleh Boleh. panggil aku Kak Juno atau Kak Dek Juno. Juno boleh. Oke. Selamat sore Kak Juno. Ya, Kak Michael apa kabar Kak? Baik, baik. Aduh, Thank you kok udah nggak bawa diundang. ikan arwananya nih? Ada, nanti ada videonya ya. Bawanya a bit hard ya. Iya Harus sih, ada aquarium bener dan ya. segala macamnya. Teman-teman saya juga, ini ikan apa? Ikan lohan. Di sini juga banyak ikan Kak. Ini ikan apa? Ikan cupang, mana ikan cupang? Kak Michael sehat ya Kak Michael? Sehat, sehat. Oke, kesibukan lately ngapain? Ya, Oh, tentunya pasti masih ngurusin seputar-seputar ikan ya. oke. Terus ada beberapa kerjaan lain di luar juga sih. Memang kebetulan orang tua juga ada bisnis family yang mesti dibantu. Oke. Jadi ya So, kita bantu jadi itu juga. is this hobby atau memang Eh, main thing that you do? Startednya hobi. Oke. Terus jadi something yang Ah, turns out bisa kasih hasil, ya udah why not kita oke. terusin aja gitu. Good, Cuman nice. kalau dibilang main mungkin Enggak juga. nggak juga gitu. Oke, tapi started hobby, Started tapi as ternyata ada hobby. result. Ada gitu ya, result. yang is a bonus gitu. Nah, kalau bicara mengenai Kak Michael tadi, tapi Kak Michael, kalau ini kan hobi tadinya, berarti backgroundnya sebelumnya, maksudnya um, uh,
educationnya Education, nggak ada everything, nggak ada nyambung sama dus ikan-ikan ini. Nggak ada sih. Ngambil apa tadinya sekolah? Jadi saya waktu itu ambil di United States, Hmm, ambil food science, Ya. teknologi pangan, S1-nya. Itu kenapa gua tanya? Iya, terus Oke. pas sampai ke Indonesia Ah, mau mulai bisnis kurang ngerti lah ya istilah bisnis I dan see, segala I macamnya, see. kita ambil S2 di ini business administration di Oke, finance. oke, dan end up-nya sekarang End up-nya di salah satu ini ikan salah satunya. arwana. Oke, Iya. nice. I mean, welcome to the podcast Thank ya. you. Kita mau ngobrolin karena ini pertama kalinya kita ngomongin ikan. Sebelumnya belum ada. Oh iya, Sebelumnya musik, olahraga udah sering beberapa quite kali. unik sih Iya, ini. ikan. I Hobi. mean, nah kalau bicara mengenai ketertarikan, tadi Kak Michael menyebutkan ya di awal kayak hobi doang tadinya. Hobi, why arwana? Kenapa nggak yang lain? Jadi memang dari kecil udah suka banget sama binatang. Oke. Jadi di lingkungan keluarga itu sebenarnya papa sih. Dulu papa yang selalu nge-push ke dunia pelihara-pelihara inilah. Jadi waktu kecil ulang tahun ingat dikasih kolam yang plastik itu, dikasih ikan koi supaya orang-orang nangkap segala macam. Iya. Dikasih binatang ini itu segala macam. Dan akhirnya abis pulang dari kuliah itu saya memutusin mau pelihara binatang ikan kan. Oke. Dan ingetnya waktu itu yang paling mahal ikan arwana, langsung keingetnya pada Arwana. ininya Iya langsung, sih. Aha. oh yang paling bagus rajanya ya arwana. Ya Arwana, udah langsung betul. beli arwana pada saat itu. Oke. Dan pada saat itu nggak tahu sebenarnya arwana itu ternyata ada banyak jenisnya juga gitu. Jadi yang dulu sih pertama kali pingin banget beli itu silver arwana namanya, yang agak panjang kayak ular. Yes. Tapi terus dikenalkan sama yang namanya super red arwana ini. Super red. Super red. Oke. Nah, akhirnya kita kok ngeliat prosesnya banyak ya yang mesti Iya, iya. diperhatikan. Benar. Ternyata memilihnya juga Berarti seperti seni gitu. ini berarti ketika ini awalnya mulanya hobi terus mungkin iseng awalnya ya nggak sengaja, berarti ilmunya itu learning by doing ya. Oh iya. Dan Oke. lumayan sulit pada saat saya pertama kali mulai karena informasinya ini tidak terlalu banyak ada di luar sana. Jadi Oke. kita mesti bener-bener cari orang yang suka sama ikan ini, datengin ke rumahnya, tanya-tanya, gimana sih caranya Oh ini? jadi karena Gimana dulu mungkin caranya belum itu?" se-advance kayak YouTube, Oh, belum, Google. nggak Jadi ada. memang benar-benar konvensional caranya. Betul. Datengin orang nanya-nanya. Oke. Datengin yang agak tua dikit. Oke. Kan yang biasa yang hobi-hobi gini bapak-bapak atau Iya. segala macam gitu. Jadi kita Oke, tanya-tanya. Kak Michael. Jadi memang tadi ketertarikannya. Tapi ini aku bisa relate sih ketika kita. Aku sadar bahwa kadang yang kita lakukan sekarang ketika udah gede ya adalah salah satu manifestasi lingkungan keluarga ya. Dari kecil. Karena kalau kita pecinta hewan, I got 2 poodles, 3 cats, Iya, wow. ikan juga aquamarine ada di rumah. Memang sampai gede pun berasa bahwa memang kalau kita dari kecil dekat sama hewan, Betul. ya aku pun tau gak kepikirannya apa Michael pengen punya bukan pet shop gitu ya. untuk poodles, untuk anjing pokoknya gitu. Jadi memang nggak salah ya Kak Michael bahwa apa yang Kak Michael lakukan sekarang adalah memang keluarga punya peran penting banget nge-build tadi Betul. passionnya seperti itu. Nah kalau tadi belajarnya learning by doing, di awal-awal it takes pasti time ya untuk Iya, betul. memahami apa ini arwana dan istilahnya ternak ya atau mengembangbiakan ini. Mengembangbiakan. Berapa lama untuk Kak Michael adjust untuk tadi biar paham semuanya? Adjustingnya tidak terlalu lama, sekitar 2 tahun. Jadi karena memang ketertarikannya sangat besar banget, jadi setiap hari Ya. jadinya ngurusin binatang bukannya kerja, sempet dinasihatin juga sama orang tua. Iya. Kok kamu ini binatang terus gini-gini. Iya. Jadi karena saking tertariknya 2 tahun, terus setelah mungkin 10 tahun lah baru ada kesempatan untuk membangun kolam akhirnya. 10 tahun. 10 tahun. Wow, Lumayan lama. Nggak singkat loh. Nggak singkat betul. Iya. Karena kalau mungkin orang ini yang ada di pikiran orang mungkin ketika pengen bisnis ikan agak gampang. Setahun 2 tahun jalan, ternyata takes 10 years. Takes time. Ya. About 10 years lah. Untuk akhirnya punya kolam sendiri. Betul. Dan istilah jadi bisnis ya. Betul. Oke, nah kalau kita bicara juga ikan arwana, ini kan ikan hias ya, Kak Michael ya. Mahal, tadi menarik di awal. Ini pemahaman orang
umum juga. Aku pun gitu ketika tahu oh ikan arwana, yes of course, ikan yang di akuarium gede yang di rumah yang nggak mungkin dimakan, yang bentuknya memang beautiful. Tapi secara harfiah atau kalau kita secara bahasa, memang arwana is it mahal memang? Sebenarnya arwana berapa jenis ya. Jadi kalau kita mau mulai yang mahal, bukan mahal banget sih sebenarnya, affordable lah Mas. Affordable ya. Ada beberapa. Cuman memang sama harga UMR mungkin sama. Itu namanya itu yang paling affordable ya. Super red arwana. Itu bayinya. Tapi arwana kita ada another jenis yang kayak silver arwana, ada dari Papua Jardini. Enggak, itu lebih murah lagi. Lebih murahnya nih berapa paling? Jadi kalau misalnya arwana super red mungkin di 45 jutaan anakannya, ini mungkin 500.000. Oh, itu yang tadi yang silver. Yang Jardini silver. Kalau silver Pak cuma 100 ribuan. Masih bisa. Dari Brazil. Tapi yang dari Indonesia kayak Jardini dari Papua. Ada Golden. Itu masih bisa. Masih oke lah, sejuta gitu-gitu. Cuman kalau yang super red tadi betul, jadi kita mau mulainya di mana dulu gitu. Kan kita boleh belajar di jenis yang lain karena sebenarnya cara pemeliharaannya karena masih satu family masih agak sama. Walaupun sebenarnya beda. Sebenarnya beda. Tapi karena satu family tadi masih, agak ikan sama. arwana agak sama. Jadi ternyata ada yang anakannya ya ada ratusan ribu lah ya. Sampai jutaan rupiah. Yang paling mahal memang yang jenis super red tadi. Super red. Nah, kalau super red itu Kak bisa kita jual. Ini nggak apa-apa ya nyebutin. Sure ya. Jadi kemarin kita sempat ekspor juga. Jadi kan kebanyakan ekspor ke luar negeri dan memang yang mengapresiasikan ini lebih banyak. Nggak tahu kenapa masih orang luar. Orang luar ya masih banyak yang suka ya. Kemarin tuh kita sempat jual yang termahal itu sekitar 80.000 US dollar ya. So it's more how much that one? Kayak hampir 1 M-an lebih ya. Cuman kalau yang juara itu sih yang unik banget, kita pernah di angka 1,5 M pernah juga. Itu Kak Michael pernah jual gitu? Pernah. Ada kesempatan dari Tuhan. Tapi Kak Michael walaupun jual 1 komaan, sederhana ya, bajunya digaris-garisin dari semalam ya. Iya. Boleh Kak Michael. Aduh, I mean like, well, that's not cheap. Iya, betul. Itu tapi itu yang paling mahal itu yang 1,5 itu super red. Super red juga ya. Makanya yang sebenarnya raja ikan hias itu selalu diarahkannya ke arwana super red ini. Rajanya. Jadi ibaratnya grade-nya paling tinggi. Betul, dan memang secara keputusan pemerintah Kak di Indonesia udah ditetapkan ini itu memang maskotnya ikan hias. Jadi pemerintah kita pun juga udah mengakui, Indonesia juga udah mengakui. Nah, kalau yang super red tadi bibit-bibitnya dari luar kita yang kembang biakan atau memang yang Kak Michael jual ini punya lokal, punya udah lahir di sini? Ini yang paling seru nih. Jadi tadi setelah kita belajar tentang berapa jenis arwana dan akhirnya jatuh cinta ke super red, ternyata yang membuat makin jatuh cinta lagi, ternyata super red ini itu national treasure kita. Jadi bener-bener kekayaannya super rednya punya kita Indonesia. Dan many orang dari luar mencoba untuk budidayakan ini dong, pasti dong, karena banyak duit, mau dong. Jadi dari Cina, dari Jepang, mereka kirim saintis mereka kirim orang-orang terbaik mereka untuk research ke Indonesia untuk lihat nih airnya sama nggak, environmentnya seperti apa. Mereka sampai research ke Kalimantan Barat yang memang sekitar 24 jam lah kita nyetir dari Pontianak. Dan mereka mencoba menyamakan semua habitatnya itu di sana sampai mereka bawa dari bayi, dia gedein, dibiasakan dengan air sana dan nggak bisa dibudidayakan di sana. Jadi hanya di Indonesia. Memang Tuhan udah kasih untuk kita. Iya. Gitu, so this is no wonder if we call this one national treasure. Iya, betul. Right? I mean, ini gue juga Kak Michael lagi ngomong, aku lagi sambil Google ya. Si raja ikan hias asli Indonesia. Memang dia yang keluar juga super red ini. Nah, arwana golden juga disebutnya ya. Ya. Nah, yang golden itu menjadi perdebatan karena Malaysia udah able to produce. Jadi nggak bisa kita ngomong pandemik sini. Nah, kalau super red memang benar-benar di Indonesia aja. Daripada teman-teman bingung, dari tadi kita ngomong super red apaan sih Kak? Apanya Superman, apanya Superboy gitu ya. Iya, ini ada video kira-kira seperti ini gambaran super red ya. Yang ini Kak Michael kesehariannya ya. Ya, ini lagi sorted ikan, lagi tangkap ikan.
This one apa nih? Nah, ini super red yang udah remaja, Udah remaja. 2 tahun Oke. ish. Oke. Ini super red. Ini sekitar setahun. Masih kecil ya? Masih kecil. Setahun. Oke. Beautiful. Tapi unik ya bawa Unik. mereka. Nah, ini pas bangun kolam pertama kali kita bawa-bawa indukan. Oke. Wow. Nah, super red ini unik juga, Kak. Awalnya nggak langsung merah. Nggak harus. Iya. Ya, jadi awalnya kan dilihat agak putih. Iya, agak putih. Tapi by the time akan merah. Makan merah. Berapa lama jadi merah? Depends on age sama ukurannya juga, kesiapannya juga. Makanya saya bilang tadi ini seni banget gitu. Iya. Waduh. Makanya nggak wajar kalau kita bicara oke, cukup dulu. Udah dulu. satu video doang kan? Oke, satu dulu video. Baby champion. Oke. Kak Michael masih baby ya? Enggak. Oh, ikannya ya baby Ikannya. champion. Oke. Karena aku juga batita aku. Batita. Di Bawah 30. Oke, Kak, ini ternyata tadi kalau lihat super red kan namanya harusnya dia merah banget ya. Tapi ternyata awalnya masih kecilnya dia nggak semerah Putih. itu, agak putih dan tergantung jenisnya atau Betul. tergantung apa yang membuat dia. jenisnya juga. Oke, berapa lama biasanya dia bisa merah? Kalau kita udah melakukan proses yang namanya grooming, jadi kita pelihara kan. Nanti biasanya dia adaptasi dulu dong di rumahnya kan. Kita kalau manusia pindah rumah juga pasti masih risih Kaget gitu-gitu. gitu ya. Nah, udah adaptasi biasanya kita proses grooming itu 3 sampai 6 bulan biasanya warnanya sudah mulai muncul. 3 sampai 4 3 bulan. bulan. Oke. Aku dengar juga bahwa ikan arwana ini usianya cukup panjang ya. Panjang sekali. Bisa berapa? 35 40? Yang terpanjang sekarang pernah ditemuin 55 tahunan lah. Ikan arwana. Ikan arwana 55 tahun. Oke, jadi memang usianya bisa Ya, sepanjang sepanjang itu. itu. Dan gede banget. Gede banget. 1 meter. Wah. Jadi kayak this big. Oke. Nah, kalau kita bicara golden age-nya ya untuk usia arwana, itu kan tadi bisa di usia berapa sih Kak yang biasa dia bisa ikut kompetisi, bisa istilah kita jual dengan harga yang luar biasa. Itu biasa di umur berapa? Nah, untuk kompetisi ini sebenarnya umurnya nggak harus ada patokannya karena di kompetisinya itu memang ada kelasnya sendiri. Kayak tadi ini kan ada babynya, ada junior. Yang ini kita menang yang baby. Baby. Oke. Jadi ada baby, ada junior. Oke. Jadi banyak dibagi kelasnya ya. Kelasnya biasanya small, medium, large, extra large. Oke. Nah, itu dibagi berdasarkan sentimetersnya. Jadi sebenarnya kalau untuk berkarya dari bayi pun udah bisa ikut ya. Oke. Cuman kalau untuk yang jual harga fantastis memang biasanya di kelas large sampai extra large, jadi 50 cm ke atas. Yang dimana kalau kita mau pelihara di akuarium itu membutuhkan waktu 3 sampai 4-5 tahunan lah. Ini kan kalau Kak Michael kan tadi ikannya banyak, memang udah jadi bisnis. Untuk orang-orang yang di luar sana yang memang ini untuk peliharaan saja, untuk istilahnya untuk pajangan di rumah. Apa sih yang harus diperhatikan ketika kita punya ikan arwana? Do and don'ts-nya untuk pemula lah. Oke, ini selalu ditanyain memang. Dan saya juga dulu pas pertama kali mulai pasti Nanya cari gitu. cari tahu. Nah, sebenarnya yang mesti diperhatikan adalah pertama kali kita harus siapin rumahnya dulu. Rumahnya harus yang sesuai. Nah, ikan arwana itu kan ada ukuran misalnya dia ukuran 50 cm, akuariumnya butuhnya berapa sih? Nah, tapi ada ukuran standar yang bisa dipakai dia dari bayi sampai dewasa. Itu ukuran akuariumnya 1,2 meter. 1,2 meter. Itu Lebarnya minimal lah 60 ya. cm. Ya, gitu. Nah, pastinya karena dia hidupnya di air bukan di udara, jadi kita harus mempersiapkan air yang baik. Jadi rumah dan airnya biasanya. Nah, airnya ini memang ikan arwana ini nggak bisa pakai langsung dari air pump. Kalau dari tanah dan segala macamnya, biasanya ada unsur-unsur yang memang harus dihilangkan. Sebenarnya itu nggak gitu ribet, yang pH segala macam kita nggak usah. Cuman ada perhatikan. unsur-unsur kalau air pump kayak gitu kaporit ya. dan segala macam. Nah, itu kita mesti endapkan dulu sehari biasanya. Jadi kita tampung di satu tampungan, baru besok kita bisa pakai untuk kuras. Biasanya cuman itu aja sih, dan beberapa obat-obat yang bisa dibeli di apotek juga. Jadi mirip-mirip kayak obatnya manusia gitu, antibiotik gitu dan segala macamnya. Dan itu sih nggak banyak. Jadi orang-orang selalu ngira kan, susah banget nih Kak pelihara arwana. Sebenarnya nggak juga. Nggak juga ya. Karena tadi kalau yang dijelasin Kak Michael, masih bisa ditoleran. Ya, betul. The way. Ini waktu
Kak Michael apa nih? Thank you Mastermind for the Jadi support. ini ceritanya kemarin. What is this Master? Jadi kemarin pas lagi lomba tahun 2022 nih kita ada menang yang Baru dong ini. Baru ini lombanya cuma sampai kelas medium kalau nggak salah. Oke. Jadi cuma ada baby champion sama yang champion. Kebetulan di event ini kita dapat gelar tertingginya semua. Oke. Jadi ini tuh kalau champion tuh biasanya di atas juara 1 gitu. Nah, kebetulan kenapa dibilang Mas? Ini sih diisengin sih sebenarnya, sama dikasih teman-teman. sama Oke, teman-teman. oke. Beberapa yang baru belajar, memang saya juga suka edukasi orang kan, suka ngajarin orang, Oke. caranya gini Oke. supaya bisa dapat money, supaya bisa hidup bagus gitu-gitu. Dan mereka kan akhirnya dapat gelarnya, dapat hadiah, dan ikannya pada saat itu langsung laku on the spot 120 juta rupiah. Jadi saya diisengin dikasih ini gitu. Berarti Kak Michael, I mean dari yang Kak Michael sebutin tadi angka juga ya, I mean laku atau berarti nilai ekonominya luar biasa ya. Oh iya benar. Dari benar. I mean mengembangbiakan Betul, Arowana ini. betul. I mean modalnya mungkin gak akan segede itu, cuman turns outnya, Iya. resultnya bisa luar biasa. Karena ada proses Kak di dalamnya. Oke. Dan prosesnya itu kan juga tidak membutuhkan waktunya nggak sebentar. Gitu. Makanya saya jatuh cinta ini tadi saya bilang karena ini seni dan memang ada beauty of the process. Yang anak muda zaman sekarang tuh selalu nggak mau, gue maunya instan aja. Habis lulus kuliah gue maunya langsung Iya, kerja di langsung tempat yang langsung gedung dapat tinggi duit ya. gini-gini. Nah, orang jadi saya tuh pingin ngebawa proses itu juga penting. Makanya saya ada dulu pada zaman saya memang kebetulan orangnya mau membagikan ilmu tentang ini arowana segala macam ini sedikit. Oke. Nah, makanya saya juga ada buat YouTube untuk mengedukasi masing-masing masyarakat gitu supaya ya mereka enjoy peliharanya dan segala macam. Jadi saya suka lah. Karena gitu. kalau kita lihat sebenarnya dengan kata lain ya, yang Kak Michael lakukan dan beberapa teman yang udah nyoba ini ibaratnya bisa merubah nasib juga, membuka lapangan pekerjaan, right? Betul. So jadi ini jadi salah satu istilahnya cara kita kalau mungkin bagi teman-teman yang ngerasa bahwa I need something hobi yang bisa menghasilkan Yang uang, positif. of course ya, Yang yang positif. Ini salah satunya lumayan bisa. iya betul. Oke. Nah, kalau bicara bisnis Kak, I mean kalau skala bisnis dan komunitas di tanah air, sebenarnya komunitas ikan arowana ya dan juga istilahnya industrinya ya, frame-nya bisnis di Indonesia untuk saat ini seperti apa sih? Kalau untuk komunitasnya sih bisa dibilang cukup besar karena setiap tahunnya pun ada acara yang selalu menaungi komunitas kita gitu, competition, exhibition and everything and all that. Kita punya mungkin sekitar 8 event besar, jadi di Pontianak, di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan ini mulai orang-orang yang lain pun juga mulai pada pingin bikin acara ini semua. Jadi komunitasnya kalau diomongkan lumayan gede ya. Tidak kecil. Tidak kecil ya. Gitu. Nah, kalau untuk bisnis di lokal sendiri ya tergantung sama komunitas juga kan. Jadi yang sebenarnya yang pasti end usernya pasti kan komunitas sendiri. Cuman kalau untuk di luar negeri sendiri yang tidak bisa memproduksi ikan ini, ya ini very big. Ya, ini kenapa Kak Michael ekspor ini. Betul. Paling sejauh ini biasa ekspornya ke mana aja? Pas pandemi ini jujur terus terang agak berkurang sedikit. Karena memang border kan ditutup. Karena susah kita keluarkan harus legal and everything, kita nggak boleh menyalahi aturan negara Indonesia. Tapi sebelumnya kita pernah ke Thailand, Singapura, Vietnam, China. Paling jauh ke Dubai pernah. Dubai, India. Dan paling mahal itu yang tadi 1, yang paling mahal kemarin ke Philippines 1, itu iya. 1,5. Why that one is the most expensive? Apa yang jadi penilaiannya bahwa itu memang harga segitu? Jadi kalau ini nggak ada gambarnya ya yang 1,5? Nggak ada kebetulan. Jadi kebetulan kalau misalnya hewan, binatang atau segala macam unik itu atau sebenarnya cacat genetik itu menjadi nilai yang benar-benar fantastis banget gitu. Kalau kita manusia misalnya karena dia beda dengan yang lain ya. Kalau misalnya kita manusia bongkok kan ya pasti kayak ini nggak sesuai dengan standar. Tapi kalau binatang ketika itu ada cacat misalnya bongkok tapi bentuknya jadi indah, itu naik harganya bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat gitu. Kalau yang digambar ini yang apa? Ini super red.
Oh, super Nah, red warna malah. aslinya memang kalau di matahari Akan ini kan nggak pakai kayak lampu sama golden sekali. gitu ya? Agak kayak Agak emas ya? orange Iya, orange gitu. ah. Cuma nanti kalau ada lampu UV-nya Baru nyala, dia dia jadinya merah. very red gitu. Oke, ini pas ngapain Kak Michael ini Nah, nih? ini ceritanya kemarin kan tadi saya udah bilang dikasih kesempatan untuk membuat penangkaran. Nah, untuk membuat Oke. penangkaran itu kan berarti kita butuh indukannya. Aha. Nah, indukan super itu baru bisa mulai beranak ketika umur 6 tahun. Oke. Nah, kebetulan saya nggak ada waktu untuk besarin sendiri. Akhirnya kemarin dikasih kesempatan untuk mensortir dari peternak lainnya. Nah, ini lagi ambil salah satu ikannya dan diukur. Ukurannya Oke. kemarin 68 cm kurang I see. lebih. Ini super red ya. Iya. Wow. Nah, Oke, wow, nice. I mean, mhm, cerita kita seru sih membuka iya. insight juga ya. Banyak buat anak-anak muda bahwa ada satu let's say field gitu yang bisa dipakai untuk Yang kita. quite new sebenarnya. Quite new, yeah. Well, actually Arwana is like Oh iya, udah lama. well known, right? Nah, Kita cuman- udah kenal lama sebenarnya. Cuman kan established industrinya baru berapa tahun ini. Oke, Kak, satu nih sebagai pecinta hewan ya, ikan gitu. Waktu jual-jual gitu, ada yang paling disayang nggak sih? Sebenarnya almost every of the fish yang kita itu kita sayang banget sih. Sayang Jadi banget. there's a story pertama kali ya namanya binatang kesayangan juara ditawar orang ke Singapura at that time. Ditawar kita juga mau kasih nggak kepingin juga sebenarnya. Iya, Jadi semuanya yang disayang gitu. Akhirnya pas pertama kali masih let go ikan itu ya sampai saya agak mewek juga gitu. I agak nangis know, juga I gitu know kan. how Aduh, does it feel? dipelihara Exactly. dari kecil Oh. sampai gede akhirnya masih diambil orang gitu. Cuman ya untuk kita sih kita memastikan di tempat yang barunya penghobi barunya atau siapapun itu dipastikan mereka juga paling nggak sayang lah sama Makanya. binatang gitu. Gua tipikal yang kalau sama hewan ya, sama anjing sama kucing tuh yang bener-bener Bonding ya. sayang banget. Jadi kalau kayak nggak punya bakat untuk kayak menernak terus Iya. dijual. Karena you know ya, Iya, ada betul. dan ke ikan pun ada kayak gitu kan. Ada kayak gitu Kalau dan Michael ya. memang kita juga terima kasih sama hewannya sendiri, dia udah kasih Exactly. kita rezeki dan segala macam. Jadi kita bener-bener nggak sembarangan lah Bener. dalam ini. Makanya kalau aku setuju sih kalau kita sayang sama hewan ya, itu tuh kayak membuka pintu rezeki, Betul. stress relief juga. Banget. Ya, you know kan Kak Michael, dan ini juga mengasah empati kita sih. Kalau kita bayangin gimana kalau seseorang tuh sayang banget sama hewan. Gimana dia sayang sama yang lain gitu ya. Dirawat gitu ya. Bener kan Kak Michael? Betul. Hewan aja disayang gitu loh. Apalagi kamu ya. Iya, apalagi kamu, apalagi teman-teman kamu ya. Semua disayang, oke. Iya. Suka nih Kak Michael, apalagi kamu katakan. Tapi exactly ya. Iya. Orang yang suka sayang kucing, sayang anjing, sayang aduh, kelihatan sih the way they treat human, you know, the way they treat somebody else. Kak Michael, thank you so much. Thank you. Ini obrolannya singkat tapi ada beberapa pertanyaan cuman karena ini. Semoga kita bisa menginspirasi Of anak-anak course, Indonesia ya. Oke, exactly. Yang memang harusnya tadi bahwa aku percaya bahwa the way we empower people adalah giving them choices. Jadi salah satunya cara kita melalui podcast ini ngasih anak-anak muda di luar sana pilihan. Lo mau jadi apa, silakan nih, ada A, B, C, D. So choose your own path dan make sure tadi lo komitmen dan bisa mengerjakannya dengan integritas. Dan ini salah satu yang Kak Michael lakukan adalah giving them choices. Oh, ada ini nih Arwana nih. If you wanna do it, let's do it. Okay. So Kak Michael, thank you so much. Thank you Ya. dari undang. Semoga kerjaannya, bisnisnya lancar Amin, dan amin. makin banyak tadi bahwa ternyata nice, the best fact tadi yang aku baru tahu, Super Red ini our national treasure. Dan ini originally from Indonesia, jadi wow. Nice fact, I just found it, baru tahu nih. Oke. Nah, berkaitan dengan semua yang kita obrolan ini kaitan dengan value yang memang teman-teman punya, dan value ini juga yang di empower oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Nah, kalau kita kaitannya dengan ikan arwana tadi, kebayang kan kalau ini industrinya dikerjakan anak-anak muda, banyak lapangan pekerjaan, dan tentunya bisa membuat Indonesia lebih sejahtera lagi. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan
secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke website konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke partaiprindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes selama obrolan kita, nanti kita coba apa nih quotes yang bisa relate sama Arwana ya. Arwana aja disayang apalagi kamu. Exactly, right? Oke. Partai Perindo, jangan lupa follow Partai Perindo. Iya, itu Kak Juno kasih inspirasi tuh ya. Awas nyontek, Kak, boleh nyontek kalau sama. Oke. Itu dari Kak Michael juga. Kak Michael, thank you. Thank you. Ya, God bless. Semoga sehat-sehat dan kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Ya, we'll see apa yang kita bisa gali dari Arwana. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, signing out. Have a good time. God bless. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.